Tuhan panggil keras hati. Tapi dia mau, kalau pas saya susah, saya panggil segera. Loh. Ini siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Mana yang pencipta, mana yang ciptaan? Siapa yang bos? So-soan lu ditegur malah melawan lagi. Dan ini dicatat oleh dokter Lukas. Dalam Lukas pasal 17. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Anda dengar baik-baik ini. Dikatakan begini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Sama. Nanti di zaman Nuh menjelang ini kita punya zaman yang sedang dibahas oleh Lukas ini. Zaman kita. Kita sedang tunggu Yesus kan. Kalau mereka dulu Nuh khotbah, air bah mau datang. Air bah mau datang. Mereka tidak peduli. Sekarang Melatok dan juru-juru bicara Allah bilang, Yesus mau kembali. Yesus mau kembali. Menurut dokter Lukas dalam pimpinan Roh Kudus, sifat yang sama ada. Dan saya harap bukan Anda di ruangan ini. Saya harap bukan Anda yang lagi nonton saya di Facebook, YouTube, atau lagi dengar saya di radio. Jangan. Sebab ayat 27 dikatakan, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Garis bawahi. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jangan anggap khotbah itu biasa-biasa. Sebelum Hiroshima dan Nagasaki dibom dengan bom atom itu, ternyata sudah biasa di atas kota Hiroshima dan Nagasaki pesawat yang model kayak pesawat lepas bom itu sering lewat. Jadi mereka udah biasa lihat pesawat lewat. Mereka tidak menyadari ada satu pesawat yang lewat kelihatan biasa tapi di dalamnya ada bom. Saudaraku, jangan anggap biasa-biasa. Biasa khotbah kayak begini. Jangan. Kok biasa? Ini tidak biasa. Ini luar biasa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap inilah yang membuat Tuhan menyesal. Dia tidak senang dengan sikap orang-orang pada zaman Nuh. Sikap ini tidak boleh ada dalam diri saya dan Bapak Ibu terkasih. Dan ketika sudah keadaan begitu, Allah bikin keputusan sapu bersih dunia. Dan luar biasa, keputusan itu Tuhan kasih tahu kepada satu orang, yaitu Nuh yang kita bahas. Kejadian 6 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan. Anda lihat ini, betapa spesial Nuh di mata Allah. Ini berita besar loh. Berita pemusnahan satu dunia zaman itu. Dan Bapak Ibu sudah tahu kan, air bah itu bukan banjir lokal, banjir universal. Alkitab mengatakan gunung paling tinggi pun tertutup oleh air itu. Bukan lokal. Kayak teman-teman di Papua lagi kirim, Pamel ada banjir di mana? Di Sorong apa di mana? Itu mah banjir lokal. Ini universal. Dulu Molava ini rata, ini kantor pos. Tidak ada. Rata. Tapi keputusan begitu besar. Tuhan kasih tahu kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, ngomong sama Nuh, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kekasih Allah. Kenapa Tuhan
memberitahukan keputusannya kepada Nuh. Jelas Nuh orang pilihan Allah. Jelas Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Tetapi tujuan yang berikut, Tuhan mau menguatkan Nuh bahwa gaya hidup yang kau pilih itu benar. Dengan adanya penghukuman ini, Tuhan hanya mau menguatkan Nuh dalam kesalehannya. Jalan yang lu pilih walaupun sempit, tapi itu benar. Karena nanti yang dilebar itu saya sapu kasih rata semua. Kau lolos. Jadi seharusnya kita kalau dengar berita-berita firman Allah, kita tambah terdorong untuk saleh, terdorong untuk kudus, terdorong untuk taat Dia walaupun beresiko. Apa yang Nuh alami ini, kemudian pemazmur ngomong mirip. Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 14. 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam pembacaan kita, Nuh lah orangnya. Orang kayak begini, bahagia, anak cucu diberkati. Ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak-anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan berjanji kepada Nuh, masuk bahtera kau selamat. Dia janji lagi bikin pelangi. Kenapa? Nuh bergaul dengan Tuhan, Tuhan bergaul dengan Nuh. Seorang bertanya lagi kepada saya di acara yang saya bawa tiap malam, live Facebook, Good News from Heaven. Pak Pendeta, bagaimana cara baca Alkitab yang benar menurut Pak Pendeta supaya mudah dimengerti? Saya bilang mulai dengan doa. Dan waktu Anda mau doa baca Alkitab, ada beberapa pokok. Yang pertama, minta ampun dosa. Banyak kali kita baca Alkitab dengar khotbah tidak mengerti karena ada dosa menghalangi. Saya bilang minta ampun dosa. Kalau tidak Tuhan tidak akan tunjukkan jalan. Kenapa Tuhan tunjukkan jalan kepada Nuh? Kenapa rahasia? Perjanjian. Tuhan beritakan kepada Nuh, ini orang hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau mau mengerti kehendak Allah, tentunya ada di Alkitab. Tolong sebelum baca doa, minta Tuhan ampuni hamba, bersihkan pikiran hati sehingga hamba mengerti firman-Mu. Yang kedua, doanya bilang begini, Tuhan, hamba mau tahu kehendak-Mu dan hamba mau lakukan. Itu cepat mengerti. Hamba mau tahu dan lakukan. Jangan hanya tahu. Tuhan bilang ini satu hanya mau tahu. Cerita air bah. Yesus kasih makan 5 roti. Dia hanya mau tahu. Dia tidak mau lakukan. Anda tidak akan mengerti kitab suci. Orang yang ada dosa dan tidak siap melakukan kehendak Allah. Sekalipun dia tanya Tuhan, Tuhan tidak akan jawab dia. Siapa? Contoh Saul. Dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 37 dikatakan demikian. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Anda lihat ini ayat. Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Saudara yang ada beban, apalah artinya datang minta pendeta dukung doa kalau Anda tidak siap mengasihi dia? Tidak dijawab. Ngomel atau kamu sapa, kamu doa dengan goyang-goyang tangan kah? Dia tidak jawab. Bahkan ketika masalah begitu hebat, Saul gentar menghadapi orang Filistin. Mari kita lihat 1 Samuel 28 ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Kalau sudah begini mau lari kemana?
Tuhan. Tapi kasihan, kalau hidup tidak benar, tidak pernah mau bertobat, hanya memanfaatkan Allah sebagai security. Perlu panggil. Allah panggil, dia tidak peduli. Tapi kalau dia panggil, dia berharap Allah cepat-cepat bertindak. Betapa tidak adil orang model begini. Tuhan panggil, tutup telinga. Tuhan panggil, bikin tuli. Tuhan panggil, keras hati. Tapi dia mau, kalau pas saya susah, saya panggil segera. Loh. Ini siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Mana yang pencipta, mana yang ciptaan? Siapa yang bos? Hidup kurang ajar seperti Saul ini. Tapi gaya mau panggil Tuhan. Anda lihat ayatnya yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tak usah layani ini orang, jangan. Anda masih ingat di kaki salib? Orang-orang itu banyak ngomong sama Yesus. Yesus tidak jawab. Coba kalau anak Allah turun. Dia tidak jawab. Dia tahu ini omongan orang-orang kurang ajar. Yang tidak boleh dilayani. Tidak boleh buang mutiara ke babi. Orang lain yang kau selamatkan. Tapi dirimu tidak bisa. Kalau kau anak Allah, turun! Dua penjahat olok-olok dia. Yang satu bertobat, yang satu tidak. Yang tidak bertobat itu minta diselamatkan. Tapi mengejek sebenarnya. Kalau kau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Yesus tidak jawab. Tapi ketika penjahat yang satu itu bertobat. Garis bawahi, bertobat. Dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Langsung dia jawab. Langsung Yesus jawab. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara punya beban apa yang sudah doa berapa lama Tuhan tidak jawab-jawab? Cek hidupmu. Cek. Tak usah saya yang cek. Anda cek sendiri. Yang dengar di mana? Ya YouTube apa? Cek. Haleluya. Jangan pakai istilah Kupang punya pelayanan. Doa cek. Kau cek sendiri. Kan persekutuan doa di Kupang itu begitu. Doa cek. Mama mau doa. Doa apa? Doa cek. Suami posisi di mana? Loh, laki kau atau laki aku? Dia yang jalan. Kau yang kawin dengan dia. Bagian cek saya. Kau suka dia. Dia suka lain. Tapi yang cek saya. Saudaraku, tak usah doa-doa cek. Bukan boleh, sorry, boleh. Tapi lebih banyaklah cek sendiri. Masa Anda tak tahu salahmu di mana? Sebuta apakah rohani kita sampai sudah tidak tahu lah salah saya di mana? Hei. Firman ini datang sebagai cermin. Ayo lihat diri kita masing-masing. Ayo loti diri masing-masing. Apa yang kurang? Alis seimbangkah? Kan ada ibu-ibu yang saya lihat agak tinggi kanan. Dia mau gestrek sepeda. Saudara, nu bergaul dengan Tuhan. No, tidak tanya. Tuhan kasih tahu. No, saya mau kasih tahu kau. Saya mau habiskan mereka semua. Kau lolos. Saul datang tanya-tanya. Tuhan, Filistin banyak. Tuhan suruh semua mimpi-mimpi tutup semua. Nabi-nabi masuk. Biar dia bisa. Diberkatilah Anda yang ketika Tuhan bisa nyatakan kehendak Tuhan melalui penjelasan ini dan masuk di hidupmu.
Diberkatilah engkau.